Anjir, jadi kemarin tadi sampai nggak bisa tidur loh, selalu telepon aja. Karena gini, gue tuh mau ke Kuningan. Pertama, ya lu tahu kameramen gue yang satunya nggak bisa datang ya kan. Kedua, nyari apakah benar sibuk, ntar barangkali gue ke Kuningan, jadi malah lu nggak ada gitu. Akhirnya tidurin aja. Pas bangun-bangun aja nggak bisa SD. Ya kebetulan kemarin tuh agak sibuk ya, agak hektik waktunya. Jadi baru bisa ngasih kabar tuh malam, pas malam. Jadi pas ditelepon ternyata Gondil udah tidur. Tadinya mau nelpon lagi besok, tapi ternyata emang ya udah terusin aja. Nah ini sekarang bicara soal aktivitas. Yang gue dengar kan lu aktif di artwork ya. Sebenarnya oke lah, sebelum ke sana, sebenarnya memang basic artwork apa gimana sih? Jadi kalau basic suka gambar tadinya, basicnya suka padahal gambar. Kuliah bukan gambar, bukan di seni atau di desain. Jadi kuliah mah jurusan komputer, informatika. Cuman karena basicnya dulunya suka gambar, akhirnya terus satu tongkrongan sama teman-teman juga waktu nongkrong di Kuningan tuh emang anak-anak suka gambar gitu. Suka gambar, akhirnya termasuk yang terinspirasi dari Tito itu ya? Dari Tito, dari teman-teman skena punk Kuningan tuh, anak-anak komunitas punk Kuningan tuh. Jadi emang basicnya mereka bisa gambar, terus tato juga. Jadi emang suka aja gitu. Cuman akhirnya milih jadi profesi ilustrator tuh karena ya tadinya dari suka gambar aja gitu. Nah, bicara soal tadi kan lu kan bicara soal skena Kuningan nih. Gue pengen tahu Kri. Sejarahnya itu gimana sih awal-awalnya tuh? Karena gini, gue tuh tertariknya tuh di era itu kan memang teknologi belum ada ya. Artinya kok si Kuningan ini gua anggap nih informasi itu cepat banget tuh. Itu gimana sih prosesnya itu waktu itu? Jadi waktu mungkin ini flashback ke flashback ke sejarah scene Kuningan. Ya, Sinpang ya. Sinpang Kuningan. Jadi di awal tahun 97-an lah, 97-an tuh anak-anak udah mulai bikin scene, bikin komunitas. Tapi masih istilahnya masih awam informasi lah. Jadi awalnya mungkin kalau dari VOP gua gitu ya, awalnya dari suka musiknya dulu. Jadi emang rata-rata di Kuningan tuh waktu tahun-tahun segitu banyak musisi-musisi Kuningan. Nah, musisi Kuningan itu kan berbagai genre tuh dulu tuh. Cuman entah kenapa tiba-tiba ada ya musik influence dan musik punk gitu. Waktu itu kayak dari Rancid. Itu informasi dari mana itu waktu itu? Nah, informasinya tuh kalau nggak salah dari teman-teman yang udah sebelumnya kuliah di Bandung. Kuliah di luar kota lah, kuliah di Bandung. Emang sih kebanyakan tapi informasi bahwa itu adalah musik punk itu udah tahu? Udah tahu. Dari? Ya dari maksudnya emang ini ada genre yang lain nih, ada genre yang lain. Ternyata musik punk tuh kayak gini gitu. Emang di era itu musik-musiknya apa sih yang lagi diminati anak muda situ? Waktu itu masih ke genre rock, glam rock, rock tahun metal ya? Metal ya. Nah, itu yang gua jadi pertanyaan itu kan jadi apa ya? Jadi keren sekali ketika informasi terbatas, tapi maksudnya satu Kuningan sama-sama tidak kenal pada akhirnya ketemu itu prosesnya itu. Nah, proses ketemunya teman-teman tuh biasanya di acara. Karena pada ujungnya kalian kan bikin satu tempat tongkrongan yang sampai saat ini juga dipakai sama teman-teman street punk ya, namanya Paris tuh ya. Paris. Itu tuh gimana tuh pada akhirnya ke sana? Kalau awalnya mah ketemunya di tiap acara kayak acara parade band. Jadi kan Kuningan emang dulu rutin banget nih kayak
era tahun 9 gitu, 97-an, 97 98. Emang dari era sebelumnya juga ada, tapi musik-musiknya kan musik-musik rock kayak gitu. Nah, di era 97-an tuh udah mulai masuk ke musik-musik underground masuk nih. Musik-musik underground. Ya mulai dari punk, terus ada metal. Nah, dari situ ketemu di acara aja, tapi masih belum style tuh. Belum pakai style punk. Ya mungkin ada beberapa sih, kalau ada teman-teman beberapa yang udah tahu dari luar kota, dia udah setelannya udah mohak, tapi pakaiannya masih inilah setelannya masih belum ini. Nah, terus dari situ kita ngobrol-ngobrol, akhirnya nggak tahu secara organik aja tiba-tiba kita ngumpulnya di Paris gitu. Emang itu tuh kan di pusat kota, terus ada itu teh atasnya bekas toko namanya teh Paris. Itu teh toko namanya toko Paris, cuman di bawahnya itu jadi tempat tongkrongan gitu. Di tempat tongkrongan ya di situ akhirnya. Itu memang khusus punk di situ apa berbagai genre? Kalau waktu itu sih kebetulan anak-anak pang di situ, anak-anak pang. Jadi emang kita berbaurnya di situ aja. Jadi yang suka musik-musik genre pang teh tiba-tiba udah aja organik aja gitu ngumpul di situ. Enggak, ayo kita di sini nih gitu. Enggak ada yang ngatur, enggak ada. Kalau misalkan emang apa ya? Mungkin ini yang ngegagas atau ngeinisiasinya sih saya lupa siapa. Cuman akhirnya udah aja di situ organik di situ, anak-anak ngumpulnya di situ. Ya di situ dari situ kita berbagi informasi, ngobrol-ngobrol, akhirnya mulai dari musiknya, terus akhirnya ke fashion, ideologi gitu. Tapi kalau untuk era-era tahun itu sih masih ke musik, masih ke sebatas musik ataupun mulai ke coba beradaptasi dengan fashion ya, kayak bikin emblem gitu ya. Nah itu era-era jauh itu. Jadi sebelum ke era emblem tuh kita juga masih meraba-raba nih style punk yang kayak gimana gitu. Maksudnya kita kan taunya cuman misalkan dari majalah atau misalkan dari cover album. Nah taunya cuman kayak gitu doang gitu. Ya akhirnya kan mungkin ada teman-teman yang dapat influence dari luar kota ya, khususnya kalau di Kuningan sih kebanyakan influence-nya dari Bandung sih. Dari Bandung. Karena mungkin tadi ya banyak entah saudaranya entah siapa yang memang kuliah di Bandung. Bawalah informasi ke sini. Bawa informasi ke sini, akhirnya punk tuh kayak gini gitu. Ya akhirnya kita adaptasi lah gitu, ya seadanya juga gitu kan, kita belum ini juga. Nah, seiring jalan waktu, akhirnya ada salah seorang temen juga yang dari Bandung pindah ke Kuningan. Kebetulan anak-anak pang juga, Teddy Kadu, dan itu juga sebetulnya untuk style tuh, untuk fashionnya masih belum terlalu ini ya, apa ya? Ya belum sekarang lah ya. Sekarang lah. Masih meraba juga ya. Nah, akhirnya si Teddy itu berarti orang Kuningan. Orang Bandung apa orang Kuningan? Jadi dia tuh keturunan Kuningan. Cuman waktu itu dia posisinya gede di Bandung. Misalnya gede di Bandung. Dia pas sekolah STM-nya di Kuningan. STM jadi dia membawa pengetahuan dari Bandung tentang sinpang ke Kuningan gitu. Kuningan. Termasuk musiknya lah, musiknya pang tuh kayak gini. Nah, akhirnya dapat informasi itu belum ini ya, belum kayak Mardi gitu datang bawa yang belum. Itu masih di era 98 99 lah. 99 mulai ada teman-teman juga dari Bandung ya. Gini juga sih sebenarnya, kadang ada teman juga yang sengaja main ke Bandung. Tapi belum apa sih, berbaur nih sama anak-anak pang di Bandung, misalkan kan Bandung di PI misalkan, cuman lihat aja dari jauh, style pang tuh kayak gini. Akhirnya diadaptasi sama anak-anak kayak gitu. Kayak gitu juga sih, karena memang di PI itu era-era segitu udah paling oke ya, dikenal banget lah ya. Nah setelah itu nih mulai kayak kawan-kawan bikin band, terus sering ikut event dan maksudnya di era Kuningan
mulai keluar kota dan ngebagiin inspirasi termasuk ke kawan-kawan Majalengka itu gimana tuh? Nah itu dari jejaring ya biasanya, itu tuh dari Nggak, maksudnya dimulai dari ya udah kita bikin band nih. Oh iya, gitu. ya emang masing-masing udah punya band nih dulu waktu pas kita nongkrong tuh udah punya band. Oh. Jadi emang berangkatnya dari musisi. Anak-anak tuh berangkatnya dari musisi. Emang dari band dulu, baru baru nongkrong berbaur. Ya akhirnya di situ kejalin komunikasi, kejalin jaringan lah gitu. Anak-anak walaupun belum paham ya di era itu kita ngapain tuh gitu. Yang penting kita punya gaya musik yang keren ya. Terus sama paling ya standarnya mohawk gitu. Anak-anak Bandung mohawk doang. Kalau untuk stylenya kayak jaket kulit gitu itu belum. Apalagi ke filosofinya belum ya. belum. Masih jauh. Nah akhirnya itu bikin band dan lu bikin Sewu Seket itu? Kalau Sewu Seket itu band kedua. Jadi maksudnya iya yang band pertama yang tadi yang musisi tadi itu ya band pertama ya. Terus si Sewu Seket itu kebetulan nyari pemain bass sama. Sebelumnya apa Ri? Sebelumnya sama Sirian, band Sirian. Ada Ertun. Oh namanya Ertun. Itu punk juga. Itu punk tapi ya masih bawain lagu orang lah gitu. Sama Rian, terus ada teman satu lagi Rian yang anti komunito. Nah akhirnya pas si Sewu Seket nyari pemain bass, akhirnya Sewu Seket itu udah ada. Formasinya 3 orang waktu itu, Dadan Dunan almarhum, Deden sama Alan awalnya. Oh iya tahu si Alan. Tahu. Nah si Alan cabut karena mungkin kuliah waktu itu, Alan kuliah, akhirnya gue yang gantiin. Akhirnya mulai dari situ kita produktif bikin lagu, cuman ya belum sempat bikin album juga sih, karena zaman dulu tuh kita kalau recording tuh harus jauh ke Bandung. Iya benar. Fasilitas di sini terbatas. Studio banyak, cuman untuk fasilitas. Tapi kayaknya di era itu gini dong, Ri. Kita nggak mikir bikin album di era itu tuh udah rental aja udah keren. Nongkrong di rental gitu kayaknya musisi banget itu kan era gitu kan. Nah terus itu band lain udah ada, Ri? Udah ada. Jadi si Sewu Seket itu barengannya sama anti komunito sebenarnya. Jadi pas gua cabut ke Sewu Seket, Rian masuk ke anti komunito. Oh, jadi lu satu personel sama si Rian anti komunito, tetapi lu milih jadi bass Sewu Seket, situ ditinggalin tuh. Iya. Band yang lamanya. Band lama apa? Ertun. Kalau istilah bisa. Ertun teh itu teh nama artinya. Jadi Ertun teh sebenarnya itu teh nama band dari abang-abangan gua tuh. Jadi abang-abangan gua. Cuman ketika mereka udah nggak ngeband, akhirnya namanya dipakai. Nah, Ertun tuh sebenarnya kan namanya RT One, jadi RT1 itu jadi band RT1, anak-anak RT1 gitu. RT1 di Pasapen namanya Ertun. Ya udah dipakai aja. Akhirnya ketika pas nyari-nyari personel lagi, si Sewu Seket nyari personel, gua masuk Sewu Seket, si Rian masuk ke anti komunito gitu. Dan ya gua kasih tahu ya teman-teman, Sewu Seket itu adalah band Krusty Punk ya. Krusty Punk pertama di Kuningan. Dan wah pokoknya kalau lu denger Sewu Seket, ada nggak sih? Ada tapi demonya masih jelek lah. Itu masih versi live. Ya, tapi sama gitu. Ya ada waktu ikutan kompilasi ini United Error. Mana itu teh? Kuningan, kompilasi Kuningan, United Error, sama waktu itu kompilasi di Bandung ada, kalau nggak salah namanya Destruction of Chaos. Itu yang rilisnya Joni, si Joni anak Ciroyom. Joni anak Ciroyom. Berarti ya kita nggak kepikiran begitu ya, bikin karya yang dipublikasi ya dulu kan susah banget ya. Karena emang recordingnya juga susah gitu. Ya lumayan harus ke Bandung kan, perlu biaya ke sananya gitu. Sedangkan kita kan masih waktu itu ya masih struggle di inilah scene biasa gitu. Manggung juga nggak dibayar gitu kan. Kadang masih daftar regis. Nah, disitulah mulai band-band punks itu bermunculan ya. Iya, mulai banyak muncul. Salah satunya kita Majalengka ngundang ya. Nah kita tuh kebetulan ada jejaring anak Majalengka, namanya si siapa?
Cinot kalau Cinot apa Aib ya, siapa sih? Cinot dong. Oh Cinot ya. Cinot. Tiba-tiba karena memang Cinotnya ke siapa gitu anak Kuningannya teh? Dia kebetulan sering di Kuningan kalau nggak salah ya, sering di Kuningan. Gue agak lupa sih, agak lupa sih. Dia kuliah di Cirebon, ada anak Kuningan di Cirebon. Namanya lupa tuh anak Kuningannya. Terus langsung sambungin sama ada band punk di Kuningan. Nah itu. Oh. Cerita dari si Cinot sih gua. Kalau gua taunya gini, kenal dari si Joey, kalau nggak salah si Joey ada temennya, terus mereka tahu ada anak-anak punk gitu, terus pas ada acara, ada event di Raja Galuh, kita diundang, yang diundang tuh si Anti Komunito kalau nggak salah, Anti Komunito. Cuman kan kalau dulu mah Anti Komunito yang main, yang ikutnya, yang itu ya, timnya, bukan, sampai kru-krunanya, tim rusuhna lah gitu ya. Ikut semua ke Raja Galuh akhirnya. Nah itu tes eranya emang sesudah ada si Mardi sama si Bima. Nah itu gimana tuh? Nah jadi flashback lagi ya. Bima Mardi datang ke sini tuh dia karena si Bima tuh si Mardi kalau nggak salah. Mardi dia tuh punya saudara di Kuningan. Terus dia sempat lihat-lihat tongkrongan anak pang, mungkin akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama kita, ngobrol-ngobrol. Nah terus pas kedua kalinya Mardi datang lagi ke sini tuh dia sambil bawa kayak ya banyak informasi lah dari Mardi, kayak mulai dari gitu ya, Giant Style, terus dia bawa t-shirt band, kaset, sampai Style dia datang ke Kuningan. Si Mardi ingat rambutnya merah, si Bima warna hijau, nggak salah. Jadi, nah era itu tuh mulai anak-anak pang di Kuningan tuh rambutnya warna-warni. Karena jadi sebelumnya gitu ya? Karena sebelumnya nggak tahu nih cara ngewarnain rambut kayak gimana, bahannya apa. Paling banter dulu mau ngewarnain rambutnya pakai pilok. Dipilok atau dicat asturo gini kan. Dicat asturo, jadi rambut di mohak, dicat asturo atau dipilok kan. Nah itu kan habis itunya susah tuh dibersihin. Nah kalau waktu si Mardi sama si Bima datang tuh dia emang udah bawa ini, pakai bahannya ini dari salon. Dia pakai dari salon, bleaching gitu ya. Iya, bleaching, pakai bleaching ini pewarnanya ini. Nah akhirnya di era itu tuh anak-anak tuh emang jadi mulai style tuh agak kebangun gitu. Style si pangnya itu tuh tahun 99-an lah kalau nggak salah, 99. Mulai kebangun nih. Ya mulai anak-anak rambut warna-warni. Kalau mohak sih udah dari dulu ya. Rambut warna-warni, terus style emblem. Artinya si Mardi ini punya peran penting ya, untuk perkembangan scene Pang Kuningan. Salah satunya ya informasi tadi, karena setelah itu kan Kuningan itu menjadi inspirasi tuh banyak orang tuh, karena stylenya tuh kok anjir beda banget. Kalau di Majalengka sendiri di era-era lu udah pakai pet, udah rambut warna-warni teh, kita mah masih pakai pilok tuh. Mungkin berapa tahun sebelumnya kan kayak di Kuningan gitu kan. Kita masih pakai pilok. Itu juga terinspirasi dari teman-teman Kuningan tuh, kayak tiba-tiba pogo, anjing kaos rusuki gitu kan. Nah, dan kawan-kawan Majalengka juga termasuk kayak satu band yang main tapi yang datang banyak, ya itu Kuningan. Emang satu band yang diundangnya kan itu si Anti Komunito doang. Kita berangkat ya kalau dihitung-hitung satu mobil kolbak mah cukup sebenarnya. Udah emang berangkatnya juga. Karena dulu tuh gini Ri, ada era di mana misalkan kita band dari mana, manggung di mana, nggak ada yang nonton, nggak ada yang jogetin ya, makanya kita bawa kru gitu. Bawa kru biar pada joget, jangan ramekan gitu, jangan rusuh. Nah itu kan di era itu kan era di mana Kuningan itu apa ya, lagi muncak-muncaknya ya itu ya, di era ada Mardi, mana-mana kawan-kawan Kuningan ya, dan muncul beberapa karya-karya yang udah keluar ya, kayak Sewu Seket kompilasi, terus Riposkin, Anti Komunito ya. Nah,
kalau di era itu sampai akhirnya pada apa? Kan gua sempat dengar ada skip. Itu jangka panjangnya mungkin disebutnya apa ya? Hiatus mungkin ya? Hiatus ya. Iya. Sebut hiatus. Jadi di era tahun sekitar 2006 2007 tuh. Oh, berarti tadi teh mulai memuncaknya di tahun 2009 2099 2000 2001 sampai 2003 2003 lah ya, 2003. Termasuk gua datang tuh di sini ikut tahun berapa ya? 2002 2003 ya? 2002-an ya kalau salah. 3 tahun lah pokoknya gua diam di sini nih. Lupa juga sih. Gua kenapa Kuningan ngerasa gua punya peran dalam hidup gua karena ya tadi selain gua banyak pengetahuan di Kuningan, oh ternyata Punks itu begini itu. Ya pertama di Kuningan. Tapi ini kalau nggak salah ingat gue ya, setelah kita main di Raja Galuh, minggu depannya tuh Pendun yang main ke Kuningan, main ke Kuningan. Dia mulai ya berbaur sama anak-anak Kuningan gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, baru lu datang kan? Kedua kalinya. Asik banget gitu. Makanya di sini tuh gua pertama mengenal perempuan, mengenal berantem, ya di sini gitu. Bukan apa ya? Karena gini nih, gua sendiri kan korban bullying nih, waktu kecil. Orang yang butuh pengakuan, dan gua ngerasa diakui di Kuningan gitu. Kalau di Sin Majalengka di era-era itu kan masih ada blok-blokan, namanya kota Majalengka dan Raja Galuh. Kenapa gua respect sekali sama teman-teman Kuningan karena gua ngerasa paling diakui di sini gitu. Dan ya jujur ya banyak lah gagasan-gagasan yang gua terinspirasi dari Kuningan. Tapi balik lagi gini, setelah jangka panjang itu ngapain aja lu dari 99 itu sampai pada akhirnya hiatus tadi? Kalau untuk kegiatan gue sih waktu itu nggak anak-anak nih, anak-anak tuh. Daerah anak-anak. Gue juga sempet skip sih sebenarnya. Itu karena harus kuliah kan, harus ke Bandung kuliah. Emang itu tahun berapa? Tahun 2001. 2001. Band berhenti, stop. Band masih sebatas istilahnya kalau misalkan ada panggungan baru pulang ke Kuningan gitu. Nah di Bandung 2001 sampai 2004 gua kuliah, tapi itu tuh masih intens sih sama anak-anak, komunikasi terus informasi juga masih gua share juga ke anak-anak gitu soal apa sih tentang perkembangan di Bandung kayak gimana. Tapi emang sih sejauh gua di Bandung juga gua nggak terlalu gaul sih di Bandung ya, karena emang kuliah, sibuk kuliah, terus ya sehari-hari kebanyakan lebih banyak di kosan gitu, Nah banyak juga informasi-informasi dari yang gue dapat di Bandung gitu, akhirnya gue share juga ke anak-anak gitu. Cuman dari situ ngelihat dari teman-teman tuh udah kayak apa ya, nggak terarah gitu, nggak terarah sama gini, bukan nggak terarah juga, tapi lebih ke semangatnya tuh udah nggak kayak dulu gitu, semangatnya nggak kayak dulu. Lebih sering banyak nongkrongnya gitu, tapi emang masih dari karya juga sebenarnya beberapa orang masih tetap berkarya gitu. Cuman si karya ini mau dikemanain gitu, nggak ada arahan gitu, nggak ada arahan. Cuman kalau misalkan sebatas manggung di sini di sana, untuk karyanya dibikin kayak gimana itu untuk berarti ada di fase titik jenuh ya teman-teman, di fase titik jenuh ngapain lagi gitu. Akhirnya cuma nongkrong mulai bosan kayak gitu ya. Karya sebenarnya mereka udah banyak karya. Si Ante Komunito juga udah recording waktu itu sampai ada 9 track apa 10 track gitu. Terus si Revolskin sama Navi Records ya waktu itu. Revolskin 2003 digarap Navi Record Bandung di Bandung. Terus si Legal Porta udah recording EP berapa 5 laguan lah gitu. Saya juga sama Basing Record tuh sama si Rantai Keteng ya waktu itu ya. Oh iya, oh iya benar yang waktu di Majalengka ya. Majalengka benar. Record apa tuh? Bring Under Noise. Budi Baksil ya. Kemarin gua podcast di Budi Baksil. Skip oge tau orang. Nah, yang gua tahu tuh di era-era itu kawan-kawan sudah mulai apa ya, jenuh, mulai
agak kusut nih. Gue dengar ya agak kusut karena udah mulai agak pecah, sibuk dengan rutinitas masing-masing waktu itu ya. Sibuk sama rutinitas masing-masing, terus akhirnya kadang ada juga sering ada konflik juga, konflik internal di bawah gitu komunitas. Jadi pada akhirnya ini nih, yang gue tahu sebenarnya gue pengennya nanya ke Tito sih, tapi nggak apa-apa gue nanya ke lu juga nih. Jadi gini, di era itu kan punks di Kuningan, dan gue tahu sekali karena gue di sini Jari ya, itu selalu diganggu sama geng motor sama preman. Itu ngatasinya gimana waktu itu? Jadi sebenarnya kalau diganggu secara apa ya, apa sih fisik. Maksudnya fisik gitu, enggak sih sebenarnya. Justru malah gini, kita sama anak-anak geng motor deket loh, malah berbaur, istilahnya mabok bareng gitu ya. Nggak ada gap, cuman kadang-kadang ada yang mau ya kayak punya konflik pribadi dibawa-bawa ke situ ke tongkrongan. Oh, jadi sangkanya scene komunitas punk yang ribut gitu ya, padahal enggak ya? Padahal enggak gitu. Nah, sama geng motor kita juga sebenarnya baik-baik aja gitu. Kagak, masalahnya gue pernah jadi korban preman, dipalakin gue di sini. Di Kuningan? Iya. Dan tapi mungkin gini dia. Ada beberapa geng motor yang di Kuningan yang memang dekat sama kita gitu. Ya cuman sebatas dekat itu sama nongkrongnya doang gitu. Karena mungkin anak-anak seneng minum gitu ya, akhirnya nongkrongnya di situ gitu. Dan nggak bisa dipungkiri dulu juga anak-anak gangster juga banyak yang suka musik juga gitu. Oh, bahkan ada beberapa kayak OO itu kan dia dari punks juga ya. Cuman dia jadi di salah satu geng motor di Kuningan ya. Jadi sebenarnya dia basicnya dari geng dulu. Oh, dari geng dulu. Karena kenal sama anak-anak, dia suka juga musiknya gitu, sama musik punk. Akhirnya berbaur aja gitu sama. Artinya memang bukan kehadiran si punks ini berkonflik ya, bukan ya? Bukan. Atau dianggap ancaman enggak juga. Tapi emang gua waktu di area itu ngeri deh. Kalau misalkan ada gua pikir memang ada konflik gitu. Karena sering banget ngelihat gue ribut tuh sama preman lah, sama apa gitu kan sering ribut. Ada yang beberapa yang punya masalah pribadi kebanyakan. Jadi hanya saja nongkrong di situ. Itu sering kejadian, kejadian kayak gini. Dia ada beberapa anak yang nongkrong baru. Ternyata dia datang ke situ bawa masalah nih di belakangnya, kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih, karena kita kan anak-anak mah welcome aja ya, yang mau nongkrong siapa aja gitu kan, nggak batas ini siapa, terus kita nggak ngelihat backgroundnya juga kan gitu. Nongkrong aja, tapi ternyata nggak tahu di baliknya itu dia punya masalah. Nah, ketika masalahnya itu datang, bentroknya di situ, jadi seolah-olah itu masalah anak-anak kita gitu. Padahal yang punya masalahnya dia cuma satu gitu. Akhirnya kan ngerembet kemana-mana gitu. Dan itu juga salah satu faktor di mana kawan-kawan udah mulai jenuh karena itu salah satu faktornya ya. Iya, salah satu faktornya. Ya. Jadi sampai ada obrolan ketika kita mau nongkrong di Paris misalkan ya. Sebelum nongkrong tuh kan kita biasanya ngumpul dulu di rumah siapa nih gitu ya. Misalkan dulu di Pasapen di rumah Aceh gitu misalkan. Sebelum nongkrong tuh dari tempat Aceh itu kita udah ngobrol. Ingat kalau ke bawah kalau nongkrong jangan ribut. Saking seringnya gitu. Tapi itu tuh sebenarnya masalah kecil gitu. Kadang masalah kecil, ada masalah ya entahlah masalah apa gitu. Cuman tapi ini yang paling berdampak besar bagi scene Kuningan itu kan setelah tadi salah satu faktornya adalah sering clash dengan orang lain dan atau banyak orang yang datang ke situ ternyata dia memiliki konflik di luar ya. Ternyata yang gua tahu kan ada beberapa penggagas atau para pendiri di Kuningan kayak gitaris lu, Dunan almarhum ya. Beberapa teman-teman di punks Kuningan itu tahun berapa ya almarhum meninggal ya? Almarhum meninggal di tahun 2008-an kalau nggak salah, 2008. Nah, sebelum era 2008 itu
sempat juga ada kejadian, jadi salah satu teman kita Tito dan salah satu teman lagi si almarhum. Ya salah satu penggagas saat itu lah. Gua akui dia legend lah. Dia ngalamin kecelakaan, kecelakaan motor. Akhirnya yang satu meninggal, almarhum Gedem. Ya Tito akhirnya sempat sakit lama, sempat koma. Nah dari situ tuh teman-teman tuh kayak kehilangan arah gitu, kehilangan arah. Jadi seolah-olah nggak ada pegangan nih. Ya. Seolah-olah nggak ada pegangan. Sedikit informasi, Tito itu kan, ya gue belajar banyak dari dia, gue belajar banyak. Kenapa? Karena kalau gue pikir tuh dia tindakannya revolusioner, cara berpikirnya revolusioner. Kayak misalkan dia, orang lain belum ngelakuin itu, dia udah ngelakuin itu. Yeah. Orang lain belum pakai style itu, dia udah gagasannya revolusioner bagi gue gitu kan. Dan gue ikutin tuh, gitu kan. Makanya ketika Tito kecelakaan itu kan, itu berdampak besar bagi gue kan. Apalagi setelah itu harapannya adalah Dunan meninggal kan. Jadi Tito itu, gue tegaskan lagi ya sama teman-teman, Tito itu ya tadi gue bilang dia penggagas Kuningan, salah satu pendiri ya, salah satu pendiri SIM di Kuningan, terlibat kecelakaan ya. Dan sampai sekarang pun dia nggak ingat tuh. Setiap gua tanya tuh masih ada. Dia jadi kena amnesia ya. Sedikit amnesia. Jadi berapa? 14 tahun. Hampir 14 tahun berarti. Kejadian tuh 2007. 2007 sampai 2024. 2024 ya masih ada sedikit lupa lah. Tapi ya kemarin gua sharing sama dia tuh maksudnya sudah mulai agak ingat. Tapi kalau misalkan ke yang lain-lainnya kayak misalkan kecelakaannya gimana sih ceritanya? Nggak tahu. Nah, itu kan gua tahu tuh dari Tito kecelakaan dan Dunan meninggal, itu skip tuh. Ya. Panjang banget tuh. Panjang. Gimana tuh, Gimana? Itu lu udah balik nih ke sini? Udah Kuningan. Sempat balik lagi ke Bandung, gua kerja dulu di Bandung. Di salah satu studio desain. Akhirnya gue mutusin balik lagi ke Kuningan gitu. Itu tuh di tahun era 2007-2008 lah. Itu pas kejadian Tito ya? Setelah kejadian Tito dan kejadian Dunan. Balik lagi ke Kuningan. Cuman di masa itu tuh untuk Sinpang sendiri itu udah kayak emang kayak hiatus aja, skip aja gitu. Nggak ada karena penggagas pendirinya ya tadi kecelakaan meninggal gitu ya. Mungkin ya tadi yang lo bilang tadi bahwa kalau ini mau udah kehilangan arah, biasanya kan ayo kita begini kan mereka gitu ya. Jadi gimana gitu? Ya. Jadi setelah kehilangan arah gitu, akhirnya mungkin anak-anak yang dulu juga lebih sibuk ke urusan masing-masing akhirnya. Urusan masing-masing ya paling kalau kita misalkan nongkrong atau ketemu tuh ya sehari doang gitu ya. Kadang kita juga masih datang kok ke acara, ke event-event yang ada di Kuningan. Cuman tahun-tahun itu memang musik di Kuningan juga lagi jelek-jeleknya nih. Musik kayak event di Kuningan tuh udah jarang, udah mulai jarang. Atau kalian juga sudah mulai bikin gerakan kolektif ya bersama gitu ya, enggak ya waktu itu? Belum tahun segitu belum masih kita masih berjuang masing-masing. Istilahnya artinya kolektif karena tadi hiatus tadi kolektif kayak ayo toh bikin kegiatan lagi kolektif enggak ya gitu ya sama teman-teman sempat cuman ya nggak ada titik di mana kita bisa ngelakuinnya kayak dulu gitu. Kayak dulu. Jadi pada akhirnya ya udahlah, akhirnya balik lagi ke masing-masing aja gitu. Balik lagi ke masing-masing. Akhirnya disibukkan dulu juga ke kegiatan masing-masing ya. Akhirnya kalau ketemu juga sebatas nongkrong di tempat tongkrongan yang lain gitu, nggak sampai nongkrong di Paris. Ya hampir cukup lama juga sih itu. Nah, Ri, ini menarik, Ri. Kayak itu skip lama tuh. Terus tiba-tiba gue denger lu malah aktif di komunitas artwork tuh. Tuh ya gue flashback ke tadi pertanyaan awal nih. Itu menarik tuh. Lu yang gue tahu adalah
kuliah di komputer, jadi tiba-tiba jadi terinspirasi sama Tito dan kawan-kawan waktu itu emang karena suka ngegambar. Terus sekarang punya komunitas artworker dan punya ruang nih, space nih. Terima kasih Ria Bu udah nyediain tempat podcast buat isi film. Terima kasih. Gimana tuh Ri? Jadi awalnya sih berangkatnya dari emang karena ya dari hobi itu. Iya. Nah, ketika kita tahu ada peluang dari si dunia gambar ini, dari dunia artwork ini, dan kebetulan waktu itu gue tuh emang lagi senang-senangnya medianya ke kaos. Medianya ke kaos. Dari pang dulu ya. Iya, basic dari pang nyablon, terus bikin kan waktu dulu bikin artwork buat band-band sendiri gitu ya. Nah, emang basicnya suka di medianya di kaos. Akhirnya gue tuh bikin karya-karya buat band luar gitu. Kebanyakan band luar sih ya. Awalnya sih clothing lokal, terus band lokal. Nah, bangun pasarnya gimana waktu itu? Nah, waktu itu kan ketika gue langsung diterima, ditawarin apa? Enggak, jadi gini, kalau pasenya sih gue sempat kerja di studio ilustrasi di Bandung, studio desain. Dari situ gue belajar, akhirnya ternyata kalau misalkan mau pasarin karya di luar negeri itu harus kayak gini gitu. Nah, ada standarnya lah. Ada standarnya. Nah, selesai gue kerja di Bandung, gue balik ke Kuningan, akhirnya ngambil freelance desain sama ilustrasi. Ya dari situ karena gue punya sedikit ilmu dari studio yang lama, akhirnya gue terapin tuh. Jadi mulai ke ngerambah di awalnya bikin portfolio karya-karya dulu. Nah dari situ mulai cari-cari informasi, ternyata ada salah satu website yang nyediain buat ngejual karya. Jadi di situ di website itu ngejual karya dan kebanyakan kliennya itu orang luar, band-band luar. Nah, berarti lu artinya basic lu bahasa Inggris jago Ori? Enggak juga sih sebenarnya. modal translate gitu ya. Ya sambil belajar aja gitu, sambil belajar. Akhirnya nemuin website itu ya sharing aja sama teman-teman. Tadinya mulainya dari sosial media, tanya-tanya gitu. Ternyata ini websitenya tempat buat ngejual si karya-karya itu di sini. Nah dari situ mulai aktif, bikinlah karya-karya dipasarin di website itu. Apa nama artwork lu? Kalau artworknya atau apa websitenya? Nama lu artwork lu? Kalau nama di pasar penjualan ya. Pasar penjualan di desain itu Fatidia. Fatidia. Okay. Dan sedikit informasi nih, lagi informasi. Udah ngejual ke siapa aja nih itu? Banyak sih. Katanya Sujet Challenge ya. Pernah. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2010-an kalau nggak salah ya, 2010-2011 lah. The Black Dahlia Murder. Apa lagi tuh? Itu si personil yang langsung kontak atau manajernya nih? Manajernya, kebanyakan manajer. Tapi ada beberapa band juga yang kontaknya dari personilnya. Kalau kebanyakan si itu dulu itu waktu dari manajemennya. Terus kalau artinya lu dikenal dong di pasar? Enggak juga lah, tapi kan maksudnya kan mungkin mereka lihat dari portfolio aja sih sebenarnya. Lihat dari portfolio, karena si website itu membantu banget gitu. Membantu banget ketika website itu ada. Nah ya gue bisa explore gitu di situ. Banyak belajar juga dari website itu, karena orang Indonesia juga banyak yang ikut di situ. Jadi emang rata-rata kliennya itu yang dulu masih band-band kecil, sekarang jadi gede tuh. Kebanyakan si Avenged Sevenfold juga pernah ada teman yang dapat klien dari Avenged Sevenfold gitu. Jadi dari dulu si website itu memang terkenal buat karyanya buat band metal. Dari situlah lu berangkat ketemu dengan tim-tim artworker dan akhirnya bikin kolektif komunitas ini. Nah, itu panjang sih sejarahnya sebenarnya. Kalau untuk dipersingkatnya mungkin ketika gua mulai di konsen di ilustrasi, akhirnya banyak teman-teman juga. Nah setelah sebenarnya ada skip satu sih,
sebelum ilustrasi gue pernah juga jadi street artist, graffiti, di graffiti juga bikin graffiti, cuman nggak lama. Nah, banyak juga kenal sama teman-teman graffiti di Kuningan. Akhirnya ya sebenarnya skenanya itu aja gitu. Dari ilustrasi, graffiti ya skenanya itu aja anak-anak. Nah, ketika mereka tahu kalau gue sering bikin karya buat band-band luar, ya mereka akhirnya nanya lah gitu. Dan gue juga open sih untuk sharing ke mereka gitu. Banyak dari teman-teman yang akhirnya banyak yang sukses juga sekarang ngerilis. Berarti lu melanglang buana ya, Ri, dari musik, artwork, terus dari apa? Graffiti, street artist. Nah, itu yang akhirnya menggagas untuk bikin kolektif ya. Jadi ketika anak-anak si ilustrator Kuningan itu makin banyak. Tapi sebelumnya mereka kenal? Enggak. Berarti kenal dari artwork, kenal dari sosial media, dan ternyata Kuningan kan sekian lah dulu ya, Kuningan teh. Jadi akhirnya kalau misalkan toh anak-anak mau ada yang mau belajar, ada yang mau ngobrol gitu, sharing, ya tinggal nyampet lah ke rumah gitu, misalkan jadi di rumah ngobrol gitu, sharing tentang gimana sih cara masarin artwork kayak gimana. Terus kalau misalkan apa nama kolektifnya? Kalau untuk kolektif mah itu Adu Ide. Adu Ide itu nama kolektif kumpulan artworker gitu? Bukan. Apa tuh? Adu Ide mah lebih ke kolektif seni rupa, macam-macam. Nah, untuk si kolektif yang si komunitas si ilustrator mah sebenarnya nggak ada namanya sih. Cuman kita sering ngumpul aja gitu. Dan nggak ada istilahnya, nggak ada ketuanya siapa atau siapa. Kalau misalkan kita pengen sharing ngobrol, ayo ngobrol di mana gitu, kita kontak-kontakan gitu. Kalau si kolektif yang gue bikin tuh beda lagi gitu. Nah, tapi beberapa itu dari anak-anak yang seneng gambar, seni rupa lah istilahnya, seni rupa. Akhirnya gue bikin kolektif Adu Ide itu karena memang udah ngerasa solid aja nih. Ada aktivitasnya apa aja itu? Kalau kolektif itu si Adu Ide itu lebih ke kayak bikin pameran, bikin pameran karya ilustrasi. Jadi nggak karyanya karya teman-teman apa siapa gitu? Karyanya siapa aja. Jadi kita biasanya open submission. Open submission. Jadi berarti lu buka ruang untuk siapapun yang ingin berkarya gitu. Anjir, keren. Beberapa kali juga kita bikin pameran internasional. Jadi maksudnya banyak dari artis-artis internasional yang ngirim karyanya di sini, kita buat dipamerin juga gitu di sini. Nah, akhirnya si Adu Ide ini, kolektif Adu Ide ini ya bikinnya kayak gitu, kayak bikin workshop, kayak bikin pameran, terus ya ruang buat diskusi lah istilahnya gitu. Ruang diskusi sama mungkin ngerambah ke event organizer juga. Gitu. Mungkin dari kegelisahan itu ya, akhirnya lu harus mau tidak mau membuka ruang ya, termasuk bikin nama KPU sama Suaka Space. Suaka Space itu penggagasnya sih kita berempat. Itu orang-orang artworker semua? Enggak. Jadi bukan, enggak semua. Dari kolektif itu tadi? Bukan. Beda lagi. Jadi Adu Ide sama kolektif banyak banget sih, kurang ajar. Jadi kan itu dia orang. Ya, saya mah gue mah bisa istilahnya ya hayu aja gitu sama siapa aja gitu. Ya justru si Suaka Space ini berdirinya karena ya ada sebagian dari ilustrator juga, ada beberapa ilustrator, sama ada yang memang di clothing, bisnis clothing. Nah, kita bikin satu tempat ini ada 3 brand clothing sama 1 kopi punya gua gitu, kopinya. Akhirnya jadi tempat tongkrongan lah di sini gitu, tempat diskusi dan lain-lain. Ya bikin event kolektif kayak gitu lah. Awalnya harapannya apa sih lu bikin space begini? Resep ngumpul orang tidurnya sebenarnya dulu teh gitu aja. Jadi resep ngumpul. Jadi masa-masa ngumpul setelah skip sama anak-anak itu dulu ya. Di Paris ya. Di Paris teh ke bawah ya. Ke bawah. Dan itu sebenarnya lama juga. Gue tuh istilahnya jadi orang rumahan. Orang rumahan. Nikah 2010. Baru keluar lagi itu tahun 2018. 2018 gue bikin kedai kopi, akhirnya di situ berbaur lagi gitu, bisa sosialisasi. Selama 8 tahun itu sebenarnya
gue yang ngebangun apa sih, ngebangun dari si ilustrator itu gitu. Emang anjing deh, maksudnya anjingnya gimana nih? Kalau gua nanya banyak hal itu panjang banget karena kenapa? Lu juga masuk di gerakan komunitas kopi di mana-mana ya anjing. Dan kurang saya di mana-mana ya. Tapi gini, dampaknya apa sih ketika lu bikin kayak gini dampak ke pribadi lu atau ke teman-teman atau apa harapannya? Ada. Jadi setidaknya gini, ketika gua bikin komunitas sama teman-teman bikin komunitas kopi, waktu itu emang sudah ada sebelumnya, cuman nggak ke organisir gitu ya. Nah, akhirnya pas gua buka kedai kopi, akhirnya ingin mewadahi gitu. Teman-teman berinisiasi buat ayo dikolektifkan lah istilahnya. Kolektifkan, akhirnya kedai-kedai kopi di Kuningan tuh dikunjungin, didatangin satu-satu, ngobrol-ngobrol, jadi sharing-sharing soal kopi, terus soal akhirnya sering ngadain kegiatan kayak lomba nyeduh lah, atau lomba bikin latte art dan lain-lain. Nah, kalau gue sih berangkatnya dari suka aja gitu, Dil. Dari suka karena memang misalkan suka berkomunitas gitu ya. Suka berkomunitas karena terus sama di pang tadi. Terus emang suka apa istilahnya dapat ilmu baru juga, insight baru gitu dari teman-teman yang lain. Ya akhirnya berbaur aja, komunitas kopi ada gitu, gua sama komunitas kopi, sama komunitas clothing Kuningan juga ada gitu. Sampai banyak kegiatan dia masih kurang, dan lu sekarang jadi manajer Lipovskin. Ya, Lipovskin tuh salah satu band lama juga ya Ria, seangkatan sama kita-kita. Mungkin butuh di manage ya. Dia band skinhead yang lumayan, dia udah bikin album juga. Sering ikut kompilasi dan juga sering manggung sekarang ya, aktif ya di mana-mana ya. Aktif. Akhirnya aktif. Apa Ri, ketertarikan lu sekarang tiba-tiba dari kopi ya, balik dari ke musiknya kemana ya? Nah, beberapa bulan kemarin gua sempet gini, ada temen ngadain acara, ngadain event, tiba-tiba ayo mang atuh main deui lah cenah, ngeband deui lah cenah. Terus saya teh waduh teu boga band euy, saya teh enggak punya band. Berarti lu teh setelah Seusaket udah enggak ngeband lagi? Sempet ngeband, beberapa ngeband, cuman ya sempat ada band, beberapa band, cuman nggak terlalu inilah, maksudnya ada yang serius, cuman ya akhirnya juga pada bubar juga gitu ya. Nah, beberapa bulan ke belakang teman ngadain event ya, Doni Makaya ngadain event, manggung lagi lah. Wah, saya tuh terbuka personil sih, saya tanya terbuka personil. Ya udah sok paksain nyari personil cabutan. Ya udahlah, akhirnya nyari personil cabutan. Tadinya buat seneng-seneng aja gitu. Karena sebenarnya alat masih ada, gitar masih ada, cuman ya udah jarang, udah nggak disentuh aja gitu, nggak ada disentuh. Akhirnya pas event itu mainnya mah nostalgia lah ya. Nostalgia, rencananya nostalgia, main, tiba-tiba adrenalin tuh naik deh, Dil. Jadi anjir resepnya ngeband deh gitu. Anjir resepnya ngeband deh gitu. Akhirnya jadi lebih sering datang ke gigs. Dan lihat potensial gigs di Kuningan, anak-anak kolektif di Kuningan juga. Wah, ternyata keren-keren ayeuna gitu kan. Ternyata keren-keren, terus ya beberapa udah misalkan udah banyak punya karya, udah ada di Spotify, ada di mana gitu ya. Nah, dari situ udah akhirnya lihat teman-teman juga waktu itu si Lipovskin mulai lagi banyak majang manggung lagi nih. Dari situ gua lihat si Lipovskin, cuman ada sedikit keresahan nih sama si Lipovskin tuh. Cuman gua nggak berani ngomong deh, nggak berani ngomong. Nah, satu waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol, dari si Lipovskinnya sendiri mereka ngobrol, bang sebenarnya si Lipovskin itu kurang naon sih. Erek ngomong jujur, erek ngomong mah saya gitu. Oh, si Lipovskin yang datang ke lu, dan lu kebetulan energi untuk bermusik lagi tidak
tidak tersalurkan, tidak segitu besar seperti dulu. Akhirnya lu curahin semuanya ke Reposkin gitu ya. Jadi sebenarnya secara sisi manajerial sih gue belum masih banyak belajar lah. Cuman dari sisi mungkin konsep gue udah punya konsep gitu. Kalau misalkan gue bikin band, konsepnya pengen diginiin gitu. Nah ternyata si Reposkin ketemu ngobrol dan akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata visi si Reposkin itu sama nih apa yang ada di otak gue gitu. Nah dari situ berangkatnya kalau misalkan mau si Reposkin istilahnya bahasa nama di manajeran atau next level lah gitu ya, next level yuk bareng-bareng dibangun gitu, bareng-bareng dibangun. Kita bikin timelinenya, kita bikin step by step buat naikin si Reposkin kayak gimana gitu ya. Akhirnya alhamdulillahnya si Reposkin ya mulai sedikit-sedikit, sebenarnya masih baru beberapa bulan ke belakang, cuman ya kita setidaknya udah mulai ada progres nih buat si Reposkin, buat kedepannya nanti buat entah bikin album atau apa itu udah ada kepikiran kayak gitu. Yang terakhir nih, gue pengen nanya nih, harapannya apa lu buat scene musik di Kuningan sih? Scene musik di Kuningan apa karena lu udah skip lama nih, dan lu tadi bilang bahwa saat ini udah mulai bangkit lagi nih ya. Harapannya apa lu buat scene Kuningan, scene musik khususnya ya? Scene musik Kuningan tuh dari dulu emang sebenarnya keren ya. Dari zaman gua masih aktif ngeband terus sampai skip sampai akhirnya sekarang lihat perkembangan anak-anak muda sekarang main band lagi, karya-karyanya keren. Cuman udah tua ya, Ri? Seumuran ya. Cuman mungkin harapannya sih untuk teman-teman yang desain musik Kuningan ya lebih ke sok tonjolin aja karyanya dulu gitu, tonjolin karyanya, terus nggak lupa juga bikin konsepnya gitu, konsep dari si bandnya itu mau dibawa kemana gitu. Jadi jangan hanya sekedar manggung-manggung tapi akhirnya bubar gitu, tapi dari awal tuh udah ditentuin gitu band tuh mau dibawanya kemana. Kalau misalkan mau serius, misalkan ke recording, ke bikin album, terus sampai bikin merchandise dan lain-lain, manggung ya mulai dari sekarang gitu. Karena kalau di era sekarang tuh sebenarnya serba gampang Dil. Di era digital ini, di era media sosial itu informatika untuk promosi dan lain-lain itu sebenarnya gampang. Nah, gue tuh nggak bisa zaman dulu tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi harus mau promo band aja istilahnya ya recording aja susah, promo band apalagi gitu kan, mau tour dan lain-lain kayak gitu. Nah jadi teman-teman musisi Kuningan, musisi underground khususnya, mulai saat ini di mana nih? Di Swaka Space membuka ruang diskusi untuk ya teman-teman yang ingin belajar bersama ya. Oke, terima kasih Ri udah sama-sama masih banyak informasi kepada kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya. Siap. Thank you, sukses selalu. Ya.